Teman-teman, bertemu lagi bersama saya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Di episode Big Mouth yang ke-8 kemarin, si Mimin tuh curiga dengan kelakuan ayah Miho beserta pengacara Pak Chang-ho alias Suntae. Kenapa? Karena di sini tuh tiba-tiba si pengacara dari Pak Chang-ho bilang, "Astaga, kenapa seharian ini gedung itu memasang iklan asuransi terus ya?" Sontak si Miho di situ tuh kayak tercengang gitu. Dia tuh kayak seolah-olah mengingat atau flashback ke masa lalu di mana dia itu dilamar oleh Pak Chang-ho menggunakan sebuah asuransi. Jadi ketika dia dilamar tuh menggunakan asuransi gitu loh teman-teman. Dan di situ tuh ada nomor telepon dari pihak asuransi. Seketika si Miho pun langsung menelpon si nomor telepon yang ada di iklan tersebut atau iklan asuransi. Dan benar saja, ternyata yang ditelepon itu, yang penerima telepon itu adalah si Pak Chang-ho alias suami dari Miho ya. Menurut kalian ini benar-benar kejadian yang kebetulan atau ini yang sudah direncanakan? Terus apa hubungannya ayah dan pengacara si Pak Chang-ho itu ya dengan rencana ini? Dan yang kedua yang membuat Mimin tuh curiga itu yang kedua itu Gunung Gudal, di mana ini adalah memori tempat mereka berdua mendaki gunung. Dan di situ kenapa tiba-tiba si Pak Chang-ho ketika di rumah sakit bilang Gunung Gudal kepada Gong Ji-hoon ketika dia mendapat tekanan atas di mana dia menyimpan harta dari Gong Ji-hoon tersebut. Lalu si Pak Chang-ho itu bilang Gunung Gudal dan akhirnya Gong Ji-hoon bersama rekan-rekannya alias Jaksa Choi dan kedua rekan-rekannya yang terkena kasus itu, dia itu malam-malam langsung pergi ke Gunung Gudal dan dia mencari-cari di mana letak pembatas atau letak sebuah seperti kayak apa itu ya, kayak batu atau kayak kayu gitu ya teman-teman, dan itu ada tulisannya. Di situ tuh tulisannya Gunung Gudal dan di situ tuh tulisannya pendakian, jalur pendakian maksudnya. Seketika Gong Ji-hoon menyuruh si rekan dua orang itu untuk menggali tanah sedalam-dalamnya. Si Gong Ji-hoon menyuruh agar cepat mereka bekerja karena takutnya matahari langsung atau akan terbit gitu dan menggalinya belum selesai. Jadi si Gong Ji-hoon menyuruh mereka menggali. Di saat mereka berdua menggali tanah itu, serasa itu tuh mereka menyerah. Karena mereka bilang seperti ini, atau kita itu dibohongi oleh Pak Chang-ho atau Big Boss yang palsu. Tapi Gong Ji-hoon bilang apa-apaan gitu kan. Lalu kemudian si teman-temannya itu nggak nyangka atau tanpa sengaja cangkul mereka itu seperti menyentuh sebuah kotak. Di mana kotak itu langsung Gong Ji-hoon pun teriak angkat-angkat gitu kan. Dan setelah si kotak itu diangkat teman-teman karena matahari takutnya terbit gitu kan, langsung ketika si kotak itu dibuka, harapan Gong Ji-hoon itu besar ya, dia tuh pengen kalau dalam kotak itu tuh hartanya atau setidaknya uang berapa won itu yang dia ambil gitu kan, diambil Big Boss gitu. Tapi kagetnya setelah kotak itu dibuka teman-teman, ini kan proses menggalinya gitu kan. Nah setelah kotak itu dibuka, si Gong Ji-hoon itu kagetnya luar biasa. Nggak cuman Gong Ji-hoon yang kaget, tapi juga dua rekannya berserta Jaksa Choi. Karena di dalam kotak itu hanya ditemukan satu batang emas. Gimana nggak kaget ya, karena mereka itu punya ekspektasi tinggi harta mereka kembali gitu kan. Namun setelah dibuka, kalau ternyata itu emasnya hanya satu batang, si Gong Ji-hoon pun kayak kecewa gitu. Dan Gong Ji-hoon pun langsung menyuruh anak buahnya, ayo gali lagi, tapi ternyata emang nggak ada. Dan Gong Ji-hoon pun merasa tidak puas, lalu Gong Ji-hoon pun bersama Jaksa Choi pergi menemui Big Boss atau Pak Chang-ho, dan Pak Chang-ho itu juga kaget, kok bisa ya, aku kan cuman bilang Gunung Gudal, itu kan memori aku, kenapa itu benar-benar terjadi gitu. Dan kagetnya lagi itu si Pak
Chang Ho langsung berpikir kalau di dalam rumah sakit itu dia seperti dilindungi oleh Big Mouse. Kira-kira siapa ya Big Mouse itu yang sebenar-benarnya? Apakah benar ayah si Miho beserta pengacara Pak Chang Ho itu terlibat? Atau ada orang lain yang menyuruh ayah Miho dan pengacara Pak Chang Ho itu untuk merencanakan semua ini? Karena sejatinya ya, kalau logikanya itu yang mengerti memori-memori tersebut itu kan hanya Miho beserta Pak Chang Ho. Kalau menurut kalian gimana? Jangan lupa saksikan berikut.